Di sebuah kampung pedalaman Dayak yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di antara lebatnya hutan yang hijau dan suara burung yang selalu menemani pagi, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Kampung itu tenang, sederhana, dan penuh dengan kehidupan alam. Namun bagi Ratna, ketenangan itu tidak selalu berarti kebahagiaan. Di balik senyapnya pepohonan dan indahnya aliran sungai, ada kesedihan yang diam-diam ia sembunyikan dalam hatinya. Ratna menderita penyakit kulit yang berat sejak beberapa tahun lalu. Kulit di tangannya bersisik, mengelupas, memerah, dan sering terasa gatal hingga perih. Kadang, saat ia menggaruk tanpa sadar, kulitnya robek dan mengeluarkan darah. Tubuhnya dipenuhi luka kecil yang sulit sembuh. Bau obat tradisional yang sering ia oleskan bahkan sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Setiap malam, Ratna sering kesulitan tidur. Rasa perih di kulitnya membuatnya gelisah. Kadang ia menggigit bibirnya kuat-kuat menahan sakit agar tidak teriak. Di saat orang lain tidur nyenyak, Ratna hanya bisa menatap langit-langit rumah kayu mereka, sambil berharap suatu hari tubuhnya bisa kembali normal seperti dulu. Yang paling menyakitkan bagi Ratna bukan hanya luka di kulitnya, tapi luka yang jauh lebih dalam dari itu, luka di hatinya. Anak-anak di kampung sering menjauh saat melihatnya. Jika Ratna mendekat, sebagian dari mereka langsung berlari atau berbisik pelan sambil memandang tubuh Ratna dengan tatapan takut dan jijik. Ada yang bilang penyakitnya menular. Ada yang bilang ia kena kutukan. Ada pula yang secara terang-terangan menghinanya. Setiap kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. "Jangan dekat-dekat sama Ratna, nanti kamu ikut gatal," pernah seorang anak berkata sambil menarik temannya menjauh. Ratna hanya bisa berdiri diam, tersenyum kecil seolah tidak apa-apa, padahal matanya panas menahan tangis. Pulang ke rumah, ia memeluk lututnya di sudut kamar dan menangis tanpa suara. Ia tidak ingin ibunya tahu. Ia tidak ingin menambah beban ibunya yang sudah cukup banyak. Ibunya, seorang perempuan sederhana dengan hati yang lembut, selalu berusaha kuat di depan Ratna. Namun Ratna tahu, ibunya sering menangis diam-diam di dapur atau di belakang rumah saat malam tiba. Kadang Ratna melihat mata ibunya merah, tapi ibunya selalu berkata, "Ibu cuma kecapean." Padahal Ratna tahu yang sebenarnya, ibunya sedih melihat putrinya menderita. Banyak orang tua di kampung sudah menyarankan berbagai pengobatan. Mereka pernah membawa Ratna ke dukun kampung, mengolesinya dengan ramuan pahit, membacakan mantra, bahkan memandikannya dengan air rendaman akar pohon. Tapi penyakit itu tetap tidak pergi. Luka tetap ada. Gatal tetap terasa. Perih tetap menyiksa. Sejak saat itu, Ratna mulai jarang keluar rumah. Ia tidak ingin menjadi bahan tatapan orang. Ia tidak ingin mendengar bisikan kasihan atau cibiran. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan duduk di depan rumah, memandangi pepohonan besar yang berdiri kokoh, mendengarkan suara angin yang menggesek dedaunan, dan menyaksikan anak-anak lain bermain sambil tertawa. Setiap kali melihat mereka, hati Ratna seperti diremas. Ia rindu berlari. Ia rindu tertawa lepas. Ia rindu merasakan hidup tanpa rasa sakit dan rasa takut. Pagi itu, matahari menyinari kampung dengan lembut. Udara segar khas pedalaman terasa begitu damai. Namun bagi Ratna, pagi itu sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Ia duduk di depan rumah, menutup sebagian tangannya dengan kain agar kulitnya tidak terlalu terlihat. Ia menunduk, mengusap pelan luka yang mulai mengering, namun tetap terasa perih. "Ratna." Suara ibunya memanggil pelan. Ratna menoleh. Ibunya membawa semangkuk air hangat dan kain bersih. Seperti biasa, ibunya membersihkan luka Ratna dengan hati-hati. Setiap kali kain itu menyentuh kulitnya, Ratna meringis. "Maaf ya, Nak, bertahan sedikit," ucap ibunya dengan suara yang bergetar. Ratna hanya mengangguk.
Ia ingin bilang bahwa ia baik-baik saja. Ia ingin bilang bahwa ia kuat. Tapi sebenarnya, ia lelah. Sangat lelah. Saat ibunya selesai, Ratna memandang wajah perempuan itu lama-lama. Ada lelah, ada sedih, tapi juga ada cinta yang begitu besar di mata ibunya. Itu satu-satunya alasan Ratna masih bertahan, ibunya. Namun meski begitu, Ratna tetap merasa hancur di dalam. Ia sering bertanya dalam hati, kenapa aku? Kenapa harus aku yang mengalami ini? Ia merasa seperti tidak berguna. Ia merasa seperti beban. Bahkan kadang muncul rasa takut yang paling dalam. Bagaimana jika ia tidak pernah sembuh sampai tua? Bagaimana jika tidak ada masa depan untuknya? Suatu sore, Ratna duduk di tepi sungai kampung, sendirian. Air sungai itu jernih dan dingin. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan kulitnya penuh luka. Untuk pertama kalinya, ia berani jujur pada dirinya sendiri. Ia benci melihat dirinya seperti itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma hutan yang lembab. Daun-daun bergoyang perlahan, seolah ikut menangisi Ratna. Senja mewarnai langit dengan warna oranye yang indah. Tapi Ratna tidak merasakan keindahan itu. Yang ia rasakan hanya kesepian. Ia mengambil air dengan tangannya dan membasuh wajahnya. Air sungai itu dingin, namun menenangkan. Air mata ikut mengalir bersama air sungai. Ia tidak lagi menahannya. Biarlah alam mendengar tangisnya. Biarlah bumi tahu betapa sakitnya ia selama ini. Apa aku akan selalu seperti ini? Gumamnya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara sungai yang terus mengalir, seolah mengatakan bahwa hidup harus tetap berjalan meski penuh batu dan arus yang deras. Hari demi hari berlalu. Hidup Ratna tidak banyak berubah. Ia tetap dengan luka-lukanya. Ia tetap dengan tatapan orang-orang yang menyakitkan. Namun satu hal yang berubah adalah hatinya. Jika dulu ia masih sering berharap, kini harapannya mulai memudar. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia nantikan. Namun meski begitu, di dasar hatinya yang terdalam, ada sebuah keinginan kecil yang tidak pernah hilang. Keinginan untuk sembuh. Keinginan untuk hidup normal. Keinginan untuk merasakan bahagia seperti orang lain. Ia tidak tahu bahwa di balik kesenyapan hutan, di balik rasa sakit yang ia tanggung bertahun-tahun, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuknya. Ia tidak tahu bahwa air mata yang selama ini jatuh tidak akan sia-sia. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, tubuhnya bukan hanya akan sembuh, tapi hatinya akan menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk saat ini, Ratna hanya tahu satu hal, ia harus bertahan, meski sering ingin menyerah. Karena meskipun hidupnya penuh luka, masih ada secercah cahaya kecil yang bertahan di dalam dirinya, dan itu cukup untuk membuatnya menunggu keajaiban, walaupun ia masih belum tahu seperti apa bentuk keajaiban itu. Di tengah kesunyian kampung Dayak yang sejuk namun sepi, Ratna berdiri sebagai gadis yang tampak rapuh dari luar, tetapi sesungguhnya memiliki hati yang kuat. Rasa sakitnya memang nyata, air matanya memang sering jatuh, namun ia tetap berjalan. Meski dunia seolah menjauhinya, ia tetap hidup. Dan dari sanalah kisah ratunya dimulai. Kisah seorang gadis yang terluka, namun tidak pernah benar-benar kalah. Hari-hari Ratna berjalan seperti lembaran kertas yang warnanya perlahan memudar. Tidak ada perubahan berarti pada tubuhnya. Luka di kulitnya tetap ada. Gatal masih datang tiba-tiba. Perih masih sering menyerang tanpa ampun. Usaha demi usaha sudah dilakukan, tetapi semuanya terasa sia-sia. Di titik itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sakit fisik, yaitu rasa pasrah yang dingin dan hampa. Pengobatan tradisional sudah berkali-kali dicoba. Ia pernah dibawa ke seorang tabib kampung yang terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Tubuhnya diolesi ramuan dari daun hutan yang baunya menyengat, pahit, dan membuat kulitnya terasa panas terbakar. Namun setelah berhari-hari, luka itu tetap tidak hilang. Luka lama belum sembuh. Luka baru malah muncul. Ia juga pernah menjalani ritual adat. Malam itu,
Ratna dibawa ke sebuah tempat terbuka di dekat hutan. Api unggun menyala, asap mengepul, dan suara mantra terdengar berulang-ulang. Tubuhnya diolesi sesuatu yang lengket. Kepalanya diberi ikat kain khas suku mereka. Orang-orang duduk mengelilinginya, berharap ada keajaiban yang turun. Ratna hanya menutup mata, diam, mencoba percaya bahwa mungkin ini saatnya ia sembuh. Namun setelah ritual selesai, ia pulang dengan tubuh yang tetap sama, masih penuh luka. Hanya bedanya, kali ini rasa kecewa yang lebih tebal ikut menempel di hatinya. Doa-doa adat pun tidak pernah berhenti. Ibunya sering memohon kepada leluhur agar Ratna disembuhkan. Setiap ada upacara adat, nama Ratna selalu disebut, seolah seluruh kampung ikut mengangkat doa yang sama. Tapi lagi-lagi, hasilnya nihil. Hari berlalu, Ratna tetap dengan tubuh yang sama, derita yang sama, dan hati yang semakin berat. Di titik itu, Ratna mulai menutup hatinya untuk berharap. Baginya, harapan sudah seperti mimpi kosong. Dulu, ia masih percaya bahwa suatu hari ia bisa sembuh. Ia masih suka membayangkan dirinya bermain bersama anak-anak lain, tertawa tanpa takut dilihat, dan hidup tanpa rasa sakit. Tapi sekarang, bayangan itu terasa terlalu jauh. Seolah-olah tidak pernah menjadi miliknya. Ratna mulai berpikir bahwa mungkin inilah takdirnya. Mungkin ia memang dilahirkan untuk menderita. Mungkin hidupnya memang hanya sebatas ini, menjadi gadis yang penuh luka, dijauhi orang, dan perlahan dilupakan dunia. Setiap sore, Ratna pergi ke tepi sungai. Sungai itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Di sana tidak ada tatapan orang, tidak ada bisikan, tidak ada rasa malu. Hanya ada suara air yang mengalir, suara burung, dan angin yang menyentuh wajahnya dengan lembut. Ratna biasanya duduk di atas batu besar yang berada tepat di pinggir sungai. Ia memeluk lututnya, menatap air yang mengalir tanpa henti. Di sana, ia sering bertanya pada dirinya sendiri dengan suara hati yang lelah. Kenapa aku harus seperti ini? Kenapa Tuhan memilih aku untuk merasakan sakit selama ini? Apakah aku tidak pantas bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda apapun. Hanya air sungai yang terus bergerak, seolah mengatakan bahwa hidup memang akan tetap berjalan, entah kita siap atau tidak. Kadang, Ratna mengambil air sungai dengan telapak tangannya dan membasuh wajahnya. Airnya dingin, tapi terasa menenangkan. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Wajahnya tampak semakin pucat, matanya semakin sayu, dan tubuhnya semakin kurus. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Gadis kecil yang dulu ceria kini berubah menjadi seseorang yang selalu terlihat letih. Di rumah, ibunya tidak pernah berhenti mencoba menghibur Ratna. Namun Ratna tahu, ibunya juga sudah kelelahan. Bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu lama menahan beban perasaan. Kadang ibunya duduk di samping Ratna dan berkata pelan, "Ratna, sabar ya, suatu hari pasti ada jalan." Namun, kalimat itu kini tidak lagi memberi kekuatan pada Ratna. Ia hanya tersenyum kecil, bukan karena percaya, tetapi karena tidak ingin membuat ibunya semakin sedih. Dalam hatinya, ia berkata, "Ibu, mungkin tidak akan ada lagi keajaiban untukku." Malam adalah waktu yang paling berat bagi Ratna. Saat kampung sudah sunyi, lampu-lampu rumah padam, dan suara hewan malam terdengar dari kejauhan, kesepian terasa begitu nyata. Ia berbaring, menatap langit-langit rumah, dan mendengarkan suara detak hatinya yang terasa berat. Saat itu, semua rasa takut, sedih, dan kecewa menyerbu tanpa bisa ia hindari. Kadang ia menangis tanpa suara. Kadang ia menutup mulutnya erat-erat agar tangisnya tidak terdengar ibunya. Ia tidak ingin menambah luka di hati orang yang paling menyayanginya itu. Ada saat-saat di mana Ratna benar-benar merasa hidupnya tidak ada artinya. Ia merasa seperti beban. Ia merasa seperti manusia yang gagal. Ia merasa seperti tidak ada masa depan yang menunggunya. Ia bahkan pernah berpikir,
Jika aku tidak ada di dunia ini, mungkin semua orang akan lebih tenang. Ibu tidak perlu sedih lagi. Aku tidak perlu merasakan sakit lagi. Namun setiap pikiran itu datang, ia selalu teringat wajah ibunya. Wajah itu yang menahannya. Wajah itu yang membuatnya tetap bertahan, meski hatinya hampir hancur. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin diam. Ia jarang bicara, jarang tersenyum. Jika ada orang yang datang ke rumah, ia lebih memilih bersembunyi di kamar. Ia tidak mau bertemu siapapun. Ia tidak mau mendengar pertanyaan yang sama berulang-ulang. "Ratna, bagaimana sekarang?" Atau kalimat yang terdengar kasihan. "Sabar ya, nak." Semakin lama, Ratna tidak hanya menutup pintu rumahnya dari dunia luar, tapi juga menutup pintu hatinya. Ia tidak lagi ingin percaya pada apapun. Tidak pada pengobatan, tidak pada doa, tidak pada keajaiban. Semua itu baginya hanyalah harapan kosong yang pada akhirnya akan melukai lagi. Namun meski hatinya hampir mati rasa, jauh di dalam sana masih ada secuil perasaan yang bertahan. Perasaan ingin hidup. Meskipun kecil, perasaan itu membuat Ratna tetap bisa bangun setiap pagi, tetap bernapas, dan tetap mencoba melewati satu hari lagi. Suatu sore, saat Ratna kembali duduk di tepi sungai, angin bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun menari di udara, dan awan perlahan bergerak menutupi matahari. Suasana menjadi sedikit sendu, seolah alam sedang ikut merasakan perasaannya. Ratna menatap langit, lalu kembali menatap air. Air sungai itu tidak pernah berhenti mengalir, meski harus melewati batu, ranting, dan tanah. Entah kenapa, kali ini Ratna memperhatikan aliran itu lebih lama. Ada sesuatu di sana yang perlahan berbicara pada hatinya, sebuah pesan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Air itu tetap berjalan, meski jalannya tidak selalu mulus. Ia tetap menemukan jalan keluar, meski harus memutar jauh. Ratna tidak langsung menyadari maknanya, tapi hatinya sedikit, hanya sedikit, terasa hangat. Ia masih lelah, masih pasrah, tetapi tidak sepenuhnya runtuh. Meski ia merasa seperti hidupnya hanya menunggu waktu, ada sesuatu yang belum ia sadari. Tuhan belum selesai menulis kisahnya. Kesedihan Ratna belum menjadi akhir. Air mata Ratna belum berhenti hanya untuk dibiarkan sia-sia. Namun untuk saat ini, Ratna masih belum menyadarinya. Ia masih berjalan dengan harapan yang hampir padam. Ia masih hidup dalam rasa pasrah yang dingin. Tetapi jauh di tempat yang belum ia lihat, sebuah cahaya sedang perlahan-lahan mendekatinya. Cahaya yang suatu hari akan mengubah hidupnya. Dan sementara itu, Ratna tetap duduk di tepi sungai, memeluk kesepiannya, berteman dengan angin dan suara air. Di antara rasa sakit dan keputusasaan, ia tetap bernapas. Dan selama ia masih bernapas, kisahnya belum berakhir. Hari itu, kampung yang biasanya sunyi mendadak terasa berbeda. Udara masih sama sejuknya, pohon-pohon masih berdiri kokoh, dan suara sungai masih mengalir seperti biasa. Namun ada sesuatu yang baru, suara langkah orang, suara tawa pelan, dan bisik-bisik penasaran yang mulai terdengar dari setiap sudut. Beberapa orang asing datang ke kampung itu. Mereka bukan pedagang, bukan pejabat, bukan pula orang yang datang untuk berlibur. Mereka adalah sekelompok santri muda, membawa tas ransel sederhana, wajah-wajah yang ramah, serta senyum yang tidak dibuat-buat. Mereka datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk membantu. Para santri itu memperkenalkan diri dengan sopan kepada kepala kampung dan para tokoh masyarakat. Mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka, ingin tinggal sementara, membantu warga, mengajarkan anak-anak membaca, membantu kebersihan, mengenalkan cara hidup sehat, dan tentu saja, menyebarkan kebaikan melalui perilaku yang lembut. Awalnya, warga kampung merasa canggung. Mereka tidak terbiasa didatangi orang luar dengan maksud tinggal lama. Beberapa orang merasa khawatir. Sebagian bertanya-tanya apakah para santri itu akan mengganggu kehidupan mereka. Namun para santri itu tidak terburu-buru mendekati semua orang. Mereka datang dengan rendah hati, tidak memaksa, tidak banyak bicara kecuali hal yang perlu.
Sikap itu perlahan membuat warga kampung merasa aman. Hari pertama, para santri membantu membersihkan halaman balai kampung. Mereka mengumpulkan daun-daun kering, memperbaiki atap yang bocor, dan menata kembali tempat yang sering digunakan warga berkumpul. Anak-anak kecil yang awalnya hanya menonton dari jauh, lama-lama mendekat dengan rasa penasaran. Salah satu santri tersenyum kepada anak-anak itu, lalu berkata pelan, "Mau bantu, adik-adik? Biar kita kerjakan bersama-sama." Anak-anak itu saling pandang, lalu beberapa dari mereka mengangguk. Dari yang awalnya hanya 2 atau 3 anak, lama-lama semakin banyak yang ikut membantu. Balai kampung yang biasanya sepi berubah menjadi tempat yang hangat. Ada suara tawa, ada canda, ada keringat yang jatuh namun disertai senyum. Para orang tua yang melihat dari kejauhan ikut tersenyum kecil. Ada rasa hangat yang muncul di hati mereka. Hari-hari berikutnya, para santri mulai melakukan kegiatan yang lebih banyak. Mereka mengajari anak-anak membaca dan menulis. Setiap sore, balai kampung dipenuhi suara anak-anak yang mengeja huruf dan berhitung. Mereka juga mengajarkan kebersihan diri, bagaimana mencuci tangan dengan benar, menjaga tubuh tetap bersih, dan pentingnya air bersih. Yang membuat warga kampung terharu adalah sikap para santri itu yang tidak pernah merendahkan. Mereka tidak datang dengan nada menyuruh atau merasa paling benar. Mereka mengajarkan dengan sabar, bercanda dengan hangat, dan selalu menghargai setiap usaha kecil warga. Pelan-pelan, kampung itu berubah. Suasana yang dulu sering dipenuhi rasa khawatir, kini mulai terasa tenang dan penuh harapan kecil. Anak-anak mulai lebih berani tertawa. Para orang tua mulai lebih sering tersenyum. Malam-malam yang dulu terasa sepi, kini sering diisi dengan obrolan ringan dan canda sederhana. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu orang yang tetap berdiri di pinggir, Ratna. Ratna memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia duduk di kursi kayu depan rumahnya, memandangi para santri dan anak-anak yang tertawa bersama. Hatinya hangat melihat kebahagiaan itu, tapi pada saat yang sama ada perasaan lain yang ia rasakan, rasa asing. Seolah-olah semua kebaikan itu bukan untuknya. Ia merasa dirinya tetap berbeda, tetap terpisah, tetap menjadi orang yang tidak pantas berada di tengah keramaian. Ia ingin mendekat, ia ingin ikut bercampur, ingin ikut merasakan kehangatan itu. Tapi setiap kali ia ingin melangkah, rasa takut menahannya. Takut dilihat, takut dijauhi, takut menjadi bahan bisikan lagi. Jadi, Ratna hanya menjadi penonton. Penonton yang diam, tapi hatinya bergetar pelan setiap melihat kebaikan yang dilakukan para santri itu. Suatu sore, saat para santri sedang bermain bersama anak-anak di halaman balai kampung, salah satu dari mereka menoleh ke arah rumah Ratna. Santri itu tidak sengaja melihat sosok gadis kurus yang duduk diam, menundukkan kepala, seolah berusaha menghilang dari pandangan dunia. Ia memperhatikan Ratna beberapa saat, bukan karena penasaran pada penyakitnya, tapi karena melihat sesuatu yang lebih dalam, kesedihan yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi bisa terasa dari caranya memeluk dirinya sendiri, dari tatapan matanya yang kosong tapi penuh cerita. Santri itu tidak langsung mendekat. Ia tahu, beberapa luka tidak bisa disentuh dengan tergesa-gesa. Ia hanya menyimpan wajah Ratna dalam ingatan, berharap suatu saat ada kesempatan untuk menyapanya. Hari-hari berlalu, hubungan para santri dan warga kampung semakin dekat. Para ibu mulai sering memasak makanan bersama mereka. Para ayah kadang membantu santri memperbaiki beberapa bagian kampung yang rusak. Mereka tertawa bersama, makan bersama, dan bekerja bersama. Tidak ada lagi jarak seperti hari pertama mereka datang. Namun di balik kehangatan itu, Ratna masih seperti bulan yang selalu berada jauh di langit, terlihat tapi tidak tersentuh. Suatu hari, para santri mengadakan kegiatan membersihkan sungai. Mereka mengajak warga kampung untuk ikut. Sungai adalah sumber kehidupan mereka, tempat mereka mandi, mencuci, dan mengambil air. Jika sungai bersih, hidup mereka ikut terasa sehat. Warga berdatangan. Anak-anak berlarian dengan semangat. Para lelaki membawa alat,
Para perempuan membawa makanan untuk dimakan bersama nanti. Suasananya begitu ramai dan menyenangkan. Ratna kembali hanya menonton dari jauh. Namun kali ini, santri yang pernah memperhatikannya sebelumnya melihatnya lagi. Ia tersenyum kecil, lalu perlahan berjalan mendekati Ratna. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Saat jarak mereka cukup dekat, santri itu berhenti dan memberikan salam pelan, suara yang lembut dan sopan. Ratna sempat terkejut. Ia tidak menyangka akan ada yang menyapanya. Biasanya orang hanya melihatnya sekilas, lalu berpaling. Namun santri itu tidak menunjukkan rasa takut atau jijik sama sekali. Tatapannya tidak menusuk, tidak menghakimi. Justru terasa hangat. "Namamu Ratna, kan?" tanya santri itu lembut. Ratna ragu sesaat, lalu mengangguk pelan. Santri itu tersenyum. "Aku sering melihatmu duduk di sini. Pemandangannya memang indah." "Ya." Ratna hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada orang asing yang berbicara padanya bukan karena kasihan, bukan karena ingin tahu penyakitnya, tapi karena benar-benar ingin berbicara dengannya sebagai manusia. Santri itu tidak bertanya tentang penyakit Ratna, tidak menyinggung luka di kulitnya. Ia hanya berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang sungai yang indah, tentang hutan yang menenangkan, tentang kampung yang terasa damai. Ratna mendengarkan dengan hati-hati. Lambat laun, rasa canggung sedikit berkurang. Sebelum pergi, santri itu menoleh sekali lagi, lalu berkata pelan namun hangat, "Ratna, kamu orang yang kuat. Aku bisa melihatnya." Kalimat sederhana itu membuat hati Ratna bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang berubah sedikit di dalam dirinya. Sebuah rasa hangat yang lama tidak ia rasakan. Hari itu, Ratna pulang dengan langkah yang sedikit berbeda. Masih berat, masih penuh luka, tapi ada sesuatu yang mulai hidup di dalam hatinya. Bukan harapan besar, bukan keajaiban besar, hanya sebuah percikan kecil yang nyaris padam, namun kini kembali menyala pelan. Kampung itu kini tidak lagi hanya dipenuhi kesunyian dan rasa takut. Perlahan, ia dipenuhi suara tawa, kerjasama, dan kebaikan. Warga mulai belajar saling menguatkan. Dan tanpa mereka sadari, kehadiran para santri itu bukan hanya membawa perubahan pada lingkungan, tapi juga pada hati orang-orang, termasuk hati Ratna. Di balik luka yang masih melekat di kulitnya, ada hati yang perlahan mulai disentuh oleh kehangatan baru. Ratna belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sepenuhnya menutup diri dari kemungkinan bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada sesuatu yang baik menunggunya di depan. Malam itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya terasa seperti beban dingin di dada Ratna, malam itu justru membawa semacam ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara lantunan doa dari kejauhan mendayu lembut, bukan seperti ancaman, bukan seperti suara menyeramkan yang selama ini sering membuat kepalanya terasa penuh. Malam itu terasa lebih tenang, walau ia sendiri masih diliputi ketakutan yang sulit ia jelaskan. Ratna duduk terdiam di sudut ruangan sederhana itu. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah ada sesuatu yang ingin ia tahan agar tidak pecah. Matanya masih bengkak karena sering menangis. Kadang ia masih gemetar, masih takut, masih merasa dirinya kotor, tidak berguna, dan tidak layak dicintai siapapun. Namun tiba-tiba, seorang santri muda berjalan mendekat. Langkahnya pelan, seakan takut membuat Ratna terkejut. Tidak ada wajah ketakutan di wajahnya, tidak ada ekspresi jijik, tidak ada tatapan menghakimi seperti kebanyakan orang yang pernah Ratna temui. Santri itu duduk tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Jarak yang pas. Jarak yang aman. "Namamu Ratna, ya?" tanyanya pelan. Ratna menunduk. Ia tidak menjawab. Sudah biasa baginya diam. Sudah biasa baginya merasa tidak pantas berbicara dengan siapapun. Santri itu tersenyum lembut. Senyum yang entah mengapa terasa hangat. "Aku boleh duduk di sini sebentar?" Ratna hanya mengangguk kecil. Dalam hatinya,
Ia bersiap menghadapi pertanyaan yang selama ini selalu menyakitkan. Pertanyaan tentang kesalahan dirinya, tentang aib yang dianggap banyak orang sebagai beban, tentang kenapa kamu jadi begini, yang selalu membuat hatinya hancur. Namun, itu tidak terjadi. Santri itu tidak bertanya yang menyakitkan. Ia tidak menuntut penjelasan. Ia tidak memaksa Ratna untuk membuka luka yang masih berdarah. Sebaliknya, ia berkata pelan dengan suara yang penuh kasih. "Ratna, kamu pasti capek, ya?" Pertanyaan sederhana itu langsung membuat dada Ratna bergetar. Bibirnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang pernah bertanya seperti itu. Tidak ada yang pernah memikirkan lelahnya. Selama ini, ia hanya dianggap masalah, dianggap beban, dianggap orang yang harus segera dibetulkan. Air mata Ratna menetes perlahan. Santri itu tidak buru-buru menenangkannya. Ia membiarkan Ratna menangis. Karena mungkin selama ini, air mata Ratna terlalu lama terpenjara. Aku cuma ingin tenang." Suara Ratna lirih, pecah oleh tangis. Santri itu mengangguk, seakan benar-benar memahami. Semua orang berhak tenang. Ratna, kamu juga. Kamu tidak salah hanya karena kamu sakit. Kamu bukan aib. Kamu bukan sesuatu yang menjijikan. Kamu manusia. Manusia berharga. Kata-kata itu seperti suara yang membuka pintu di dalam hati Ratna. Selama ini yang ia terima hanyalah kata keras, teriakan ketakutan, tatapan ngeri, dan penolakan. Tapi malam itu, pertama kalinya ia merasa diperlakukan sebagai manusia. Santri itu kemudian berkata pelan, "Ratna, boleh aku ajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana? Tidak perlu takut. Tidak ada paksaan." Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Ada rasa penasaran sekaligus khawatir. "Kita coba wudhu, ya?" ucapnya lembut. "Bukan untuk memaksamu berubah. Bukan untuk memaksa kamu sembuh. Tapi, sebagai cara kecil untuk menenangkan hati. Seperti memandikan jiwa. Seperti bilang pada Tuhan bahwa kamu masih ingin kuat. Bahwa kamu masih ingin hidup." Ratna terdiam lama. Air matanya berhenti. Tapi dadanya masih bergetar. "Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa," lanjutnya lembut. "Aku di sini bukan untuk memaksa. Aku cuma ingin menemani. Karena kamu tidak sendirian." Kata-kata itu lagi-lagi menyentuh hatinya. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya ketulusan. Perlahan, Ratna mengangguk. Santri itu tersenyum bahagia seolah anggukan kecil itu adalah keputusan paling berharga di dunia. Mereka berjalan pelan menuju tempat wudhu. Setiap langkah Ratna terasa berat. Seolah ia sedang membawa bertahun-tahun ketakutan dan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Tapi tiap langkah yang berat itu terasa sedikit lebih ringan karena ada seseorang di sampingnya. Seseorang yang tidak menuntut apapun selain ketenangan Ratna. Air mengalir pelan dari keran. Suaranya lembut, seperti bisikan alam yang sabar. Santri itu mengajarkan dengan suara halus, langkah demi langkah, tanpa terburu-buru. "Bismillah, pelan saja, Ratna. Tidak perlu sempurna. Tidak ada yang marah kalau salah. Tuhan tidak keras padamu. Tuhan sayang padamu." Ratna menatap air yang mengalir di tangannya. Dingin, tapi bukan dingin yang menakutkan. Dingin yang menyegarkan. Dingin yang seolah membersihkan sesuatu yang selama ini menempel di hatinya. Ketika air menyentuh wajahnya, ia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, Ratna seperti mendengar suara batinnya sendiri. Suara yang selama ini terkubur oleh trauma, ketakutan, dan stigma. "Aku masih hidup. Aku masih ada. Aku masih layak." Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini berbeda. Bukan air mata ketakutan. Bukan air mata putus asa. Ini air mata kelegaan.
Santri itu menyeka sedikit air di pipi Ratna dengan gerakan sopan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia membiarkan Ratna merasakan sendiri keajaiban keheningan dan air yang menenangkan itu. Setelah selesai, mereka duduk kembali. Ratna terasa lebih ringan. Tidak berarti semua masalah hilang. Tidak berarti ia tiba-tiba sembuh sepenuhnya. Tapi setidaknya, malam itu ia merasa lebih damai. "Aku, terima kasih," ucap Ratna pelan. Santri itu tersenyum. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu yang berjuang. Kamu yang berani. Yang aku lakukan hanya menemani." Ratna menatapnya lama. Matanya yang selama ini penuh ketakutan mulai menunjukkan cahaya kecil. Bukan cahaya besar yang langsung menghangatkan dunia, tapi cahaya kecil yang cukup untuk menerangi satu langkah ke depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna merasa dipandang sebagai manusia. Bukan penyakit, bukan masalah, bukan beban. Malam itu, Ratna tidur dengan perasaan yang berbeda. Ada rasa hangat di dadanya. Ada harapan kecil yang tumbuh pelan, seperti tunas yang baru saja keluar dari tanah setelah hujan panjang. Ia masih sakit. Ia masih harus berjuang. Tapi sekarang ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian. Ada orang yang peduli. Ada orang yang mau memeluknya sebagai manusia yang berharga. Dan ada Tuhan yang selalu mendengarnya, meski selama ini ia pikir Tuhan telah melupakannya. Dan di tengah keheningan malam itu, Ratna menutup mata sambil berbisik dalam hati, "Terima kasih. Aku ingin mencoba hidup lagi." Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa seperti babak baru dalam hidup Ratna. Bukan karena semuanya tiba-tiba berubah, bukan karena keajaiban seketika menyembuhkan segalanya, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna memiliki harapan kecil yang tumbuh di dalam hatinya. Harapan yang sangat sederhana, ingin hidup dengan damai. Setiap kali pagi datang, Ratna seperti memiliki alasan baru untuk membuka mata. Jika dulu pagi adalah permulaan ketakutan, kini pagi adalah permulaan keberanian kecil. Keberanian untuk mencoba. Keberanian untuk percaya bahwa Tuhan belum membencinya. Hari pertama setelah ia diajak berwudu, Ratna berdiri di depan tempat air itu lagi. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan haru yang tak sanggup ia bendung. Air itu mengalir begitu tenang, seolah memanggilnya untuk mendekat lagi. Ratna menatap kedua tangannya yang kurus. Tangannya yang dulu sering ia pandangi dengan perasaan benci pada diri sendiri. Tangannya yang pernah ia gunakan untuk menutup wajah karena malu pada dunia. Tapi kini, tangan itu ia angkat lagi, dengan niat yang sama seperti malam itu, ingin menenangkan hati. "Bismillah," bisiknya lirih. Air menyentuh kulitnya. Dingin, segar, dan entah mengapa, mengalirkan rasa lega yang sama seperti sebelumnya. Saat air itu menyentuh wajahnya, Ratna kembali menangis. Tapi tangisnya bukan karena sedih. Tangisnya penuh rasa haru, penuh rasa syukur yang mungkin selama ini terkubur. Hari demi hari Ratna melakukannya. Tidak selalu mudah. Ada hari di mana hatinya goyah. Ada hari di mana ketakutan lama muncul begitu saja. Ada hari di mana ia merasa dirinya kembali rapuh. Namun setiap kali ia merasa kacau, Ratna kembali berdiri di depan air itu. Seolah di sanalah ia menemukan tempat pulang untuk hatinya. Dan keajaiban kecil itu mulai terlihat. Awalnya Ratna tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya merasa tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Tidurnya lebih nyenyak. Kepalanya tidak seberat dulu. Tidak ada lagi perasaan gelap yang begitu menekan dadanya seperti sebelumnya. Ia merasa sedikit lebih kuat untuk bertahan menjalani hari. Lalu perlahan, perubahan itu mulai terlihat secara nyata. Luka-luka di tubuhnya yang dulu terasa perih, yang dulu membuatnya merasa hancur, mulai mengering satu persatu. Kulitnya yang dulu tampak kusam perlahan mendapatkan kembali warnanya. Rasa nyeri yang dulu selalu menemani setiap geraknya, mulai berkurang. Bukan hilang sepenuhnya,
tapi terasa jauh lebih ringan. Dan setiap kali ia menyadarinya, air mata itu kembali jatuh. "Ya Tuhan," bisiknya lirih setiap kali melihat perubahan kecil itu. "Apakah aku masih layak Kau sayang seperti ini?" Ratna tidak pernah menyangka dirinya akan kembali merasakan sesuatu yang begitu indah. Rasa syukur. Bukan syukur karena ia langsung sembuh. Bukan karena semuanya menjadi sempurna. Tetapi karena ia kembali bisa merasakan bahwa hidupnya berarti. Bahwa tubuhnya berharga. Bahwa dirinya bukan makhluk yang dibenci Tuhan seperti yang sering ia pikirkan selama ini. Santri yang dulu menemaninya masih sering menghampiri. Tidak setiap hari berbicara panjang, tetapi selalu hadir dengan ketulusan yang sama. Kadang hanya menanyakan kabar, kadang hanya tersenyum, kadang hanya berkata pelan, "Ratna, hari ini kamu kuat sekali." Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuat Ratna ingin menangis lagi. Di malam-malam tertentu, Ratna duduk sendirian sambil memandangi langit. Ia memikirkan betapa jauhnya ia jatuh dulu. Betapa gelap jalan yang pernah ia lewati. Betapa hancurnya dirinya hingga pernah berpikir bahwa hidupnya tidak ada gunanya lagi. Tapi kini, ia duduk sambil tersenyum tipis. "Terima kasih, Tuhan," ucapnya dalam hati. "Jika dulu aku masih Kau jaga, mungkin itu artinya Kau masih ingin aku hidup." Namun bukan hanya tubuh Ratna yang mengalami perubahan. Hatinya pun ikut sembuh sedikit demi sedikit. Jika dulu hatinya penuh ketakutan, kini mulai dipenuhi rasa tenang. Jika dulu pikirannya selalu gelap dan dipenuhi bayangan buruk, kini mulai ada cahaya harapan. Jika dulu ia merasa sendirian, kini ia sadar Tuhan selalu ada. Hanya saja dulu hatinya terlalu luka untuk merasakannya. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya kini bukan sekadar air. Bukan sekadar ritual. Bukan sekadar gerakan tangan. Di setiap tetes air itu, Ratna seperti menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia menemukan keberanian. Ia menemukan ketabahan. Ia menemukan rasa bahwa dirinya masih pantas dicintai. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidupnya kembali berarti. Ada suatu hari yang sangat berkesan bagi Ratna. Hari itu ia berdiri di depan cermin kecil. Sudah lama sekali ia tidak berani bercermin lama-lama. Karena setiap kali ia melakukannya, yang ia lihat hanyalah bayangan diri yang ia benci. Tapi hari itu berbeda. Ratna menatap wajahnya pelan-pelan. Matanya yang dulu selalu redup kini terlihat sedikit lebih hidup. Tidak terlalu cerah, tapi tidak lagi kosong. Kulit wajahnya yang dulu tampak keras dan tegang kini terlihat lebih tenang. Tiba-tiba ia tersenyum. Senyum kecil. Senyum yang sudah lama sekali tidak ia lihat di wajahnya sendiri. "Ini aku," ujarnya dalam hati. "Aku, Ratna, yang masih punya kesempatan." Ia menyentuh pipinya yang basah oleh air mata. Bukan tangisan putus asa, tapi tangisan bahagia. Tangisan seseorang yang menemukan cahaya setelah terlalu lama hidup dalam gelap. Hari-hari Ratna selanjutnya dipenuhi rasa syukur. Ia menjadi lebih sering berdoa. Bukan dengan kata-kata rumit. Bukan dengan kalimat indah. Hanya doa sederhana, tapi penuh ketulusan. "Ya Tuhan, terima kasih karena masih sayang padaku. Terima kasih sudah tidak meninggalkanku. Terima kasih karena Engkau menenangkanku." Babak hidup Ratna kini penuh kelembutan. Tidak ada teriakan keras. Tidak ada penilaian kejam. Tidak ada tatapan yang menyakitkan. Yang ada hanyalah air mata haru, kehangatan, dan keajaiban yang terasa begitu nyata walau berjalan perlahan. Bagi orang lain, mungkin perubahan Ratna terlihat biasa saja. Hanya luka yang mengering. Hanya tubuh yang mulai membaik. Tapi bagi Ratna, itu adalah keajaiban terindah dalam hidupnya. Karena yang lebih besar dari kesembuhan fisik adalah kesembuhan hati. Ratna belajar menerima dirinya. Ia belajar memaafkan masa lalu. Ia belajar mencintai tubuhnya lagi. Ia belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya, bahkan di masa paling gelap sekalipun. Dan setiap kali ia menutup mata,
Ia selalu merasa ada pelukan lembut dari langit. Pelukan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata terasa di hati. Pelukan yang berkata, "Ratna, kamu berharga. Kamu layak bahagia. Kamu pantas hidup." Air mata Ratna mungkin tidak akan pernah berhenti sepenuhnya. Tapi kini air mata itu bukan lagi tanda kelemahan. Air mata itu adalah tanda rasa syukur. Tanda bahwa hatinya kini hidup kembali. Dan disitulah keajaiban itu benar-benar terasa. Keajaiban yang tidak datang dengan gemuruh, tidak datang dengan cahaya besar, tetapi datang dengan lembut. Seperti tetesan air yang menyentuh kulit dan hati Ratna setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Ratna mulai menyadari bahwa keajaiban yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Setiap kali ia menyentuh air wudhu, bukan hanya kulitnya yang terasa tenang, tetapi hatinya juga ikut damai. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang halus, lembut, namun begitu kuat menyentuh jiwanya. Ratna mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya air? Atau ada cinta Tuhan di baliknya? Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi keinginan. Keinginan untuk tahu lebih dalam. Keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Apa yang membuat hatinya tiba-tiba sedekat ini dengan ketenangan. Hari itu, Ratna memberanikan diri mendekati para santri yang sering datang ke kampungnya. Biasanya ia hanya melihat dari jauh. Hanya mengamati dengan diam. Hanya mendengar tanpa benar-benar ikut terlibat. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah lebih dekat. Dengan langkah pelan dan hati yang berdebar, Ratna mendekat. Para santri itu duduk melingkar di bawah pohon besar, mengajarkan anak-anak kampung membaca huruf demi huruf, mengajarkan sopan santun, kebaikan, dan cara hidup bersih. Suasana begitu hangat, tidak menakutkan, tidak memaksa, hanya ketulusan yang terasa. Seorang santri yang dulu pertama kali mendekatinya melihat kehadiran Ratna. Wajahnya langsung tersenyum hangat. "Ratna, kemari," katanya lembut, seolah memanggil seorang adik yang sudah lama dikenalnya. Ratna ragu sejenak, tapi akhirnya ia duduk. Jarak yang tadinya terasa jauh kini terasa dekat. Hatinya bergetar. Bukan takut, tapi terharu. "Aku ingin bertanya," ucap Ratna pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Santri itu menatapnya penuh perhatian. "Silakan, Ratna. Kami akan menjawab sebisanya. Kami hanya ingin berbagi kebaikan." Ratna menarik napas panjang. "Kenapa? Setelah aku melakukan wudhu, hatiku rasanya damai? Kenapa penyakitku perlahan membaik? Apakah ini hanya kebetulan? Atau, apakah Tuhan sedang menunjukkan sesuatu padaku?" Santri itu tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab dengan kata-kata rumit. Ia tidak menjelaskan dengan bahasa tinggi. Ia tidak memaksa Ratna pada suatu keyakinan. Ia hanya berkata lembut, "Ratna, wudhu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga membersihkan hati. Air yang menyentuh kulitmu mungkin terlihat sederhana, tapi niatmu, doamu, itulah yang mengetuk pintu kasih sayang Allah. Mungkin selama ini, hatimu sudah terlalu lama terluka. Sekarang, hatimu sedang disembuhkan oleh Tuhan." Ratna terdiam. Kata-kata itu terasa menembus begitu dalam. Ia merasa seolah segala tanya menemukan tempatnya. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai sering duduk bersama para santri. Tidak selalu bertanya. Kadang hanya mendengar. Kadang hanya menyimak cerita-cerita tentang keagungan Allah, tentang kasih sayang Tuhan yang tak pernah habis untuk hambanya, tentang kesabaran Nabi yang selalu kuat meski hidup penuh ujian. Ratna mendengarkan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat Tuhan bukan sebagai sosok yang menakutkan, bukan sebagai sosok yang menghukumnya melalui penyakit, bukan sebagai sosok yang meninggalkannya dalam penderitaan. Yang ia lihat adalah Tuhan yang lembut, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang tidak pernah membencinya sejak awal. Ia belajar tentang tauhid,
Tentang bagaimana hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Hanya Allah satu-satunya yang benar-benar memahami luka terdalam manusia. Tentang bagaimana setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia di hadapannya. Ratna mulai menyadari sesuatu. Dalam setiap luka, ada pesan. Dalam setiap sakit, ada pelajaran. Dalam setiap kesedihan, ada kesempatan mendekat pada Tuhan. Dan ia adalah buktinya. Suatu sore, Ratna duduk bersama santri yang paling dekat dengannya. Angin sore bergerak pelan, menggerakkan dedaunan hutan yang tinggi dan tenang. Cahaya matahari yang keemasan menyentuh wajah Ratna, membuatnya terlihat begitu damai. Aku dulu sering bertanya. Ratna mulai berbicara, suaranya pelan namun jelas. Kenapa aku dilahirkan untuk menderita? Kenapa tubuhku dipenuhi penyakit? Kenapa aku selalu merasa sendirian? Tapi sekarang, aku merasa jawabannya mulai terlihat. Santri itu menatapnya penuh perhatian. Mungkin, aku tidak dilahirkan untuk menderita, lanjut Ratna, air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Mungkin aku dilahirkan untuk menemukan Tuhan dengan cara yang paling menyentuh. Mungkin penyakit ini bukan hukuman, tapi jalan. Santri itu tersenyum, namun matanya ikut berkaca-kaca. Ratna, hanya orang-orang yang dipilih Allah yang mampu melihat ujian sebagai kasih sayang. Tidak semua orang bisa. Dan kamu, salah satunya. Ucapan itu membuat Ratna benar-benar menangis. Ia menutup wajahnya, menahan suara tangis yang bergetar. Namun tangis itu bukan tangis kesakitan, melainkan tangis kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, Ratna bangga dengan dirinya sendiri. Hari-hari setelah itu, Ratna semakin sering belajar. Ia belajar makna doa. Bahwa doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah percakapan hati dengan Tuhan. Doa adalah saat paling jujur seorang manusia dengan Tuhannya. Saat dimana tidak ada kepura-puraan, hanya kesungguhan. Ratna mulai terbiasa berbicara pada Tuhan sebelum tidur. Membuka hati sepenuhnya. Mengucapkan terima kasih. Menyampaikan rasa takutnya, menyampaikan harapannya, dan setiap kali selesai berdoa, dadanya terasa lapang. Ia juga belajar tentang kesabaran. Para santri menjelaskan bahwa kesabaran bukan berarti diam dan menerima tanpa berusaha. Kesabaran adalah tetap percaya pada kebaikan Tuhan, bahkan ketika hidup tidak sesuai harapan. Kesabaran adalah tetap berjalan meski jalan terasa berat. Ratna tersenyum saat mendengarnya, karena ia merasa, itulah yang sedang ia jalani. Lalu ia belajar tentang kasih sayang Allah, tentang bagaimana Allah tidak menilai manusia dari cantiknya wajah, sehatnya tubuh, atau kayanya harta. Allah memandang hati. Allah melihat ketulusan. Allah mencintai orang-orang yang tetap bertahan meski hidup penuh air mata. Setiap pelajaran itu seperti menutup luka lama di hati Ratna satu persatu. Luka yang dulu terasa sangat dalam kini perlahan sembuh. Bukan karena dilupakan, tetapi karena dipeluk oleh rasa syukur. Ada suatu malam yang tak akan pernah Ratna lupakan. Ia duduk sendirian di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang. Udara malam terasa sejuk. Suara sungai terdengar samar. Di saat itulah, Ratna menunduk sambil menangis pelan. Tapi di tengah tangis itu, bibirnya tersenyum. Tuhan, bisiknya. Terima kasih. Karena tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih sudah menuntunku. Terima kasih karena memberi kesempatan kedua dalam hidupku. Di malam itu, Ratna benar-benar merasakan bahwa keajaiban bukan sekadar cerita. Bukan sekadar kebetulan. Bukan hanya datang dan pergi tanpa makna. Keajaiban itu adalah bukti cinta. Dan Ratna sadar, kesembuhannya bukan hanya proses medis. Bukan hanya sekadar air. Bukan sekadar perubahan alami. Ada kasih Tuhan di dalamnya. Ada tangan lembut yang menuntunnya selama ini. Ada cinta yang diam-diam menjaganya bahkan ketika ia merasa paling sendirian. Dan kini, cinta itu terasa sangat dekat.
Ratna tidak lagi takut menghadapi hari esok. Ia tidak lagi merasa hidupnya hanya menunggu waktu. Ia tidak lagi merasa tidak berharga. Justru sebaliknya, ia merasa terhormat. Ia merasa dicintai. Ia merasa dipilih untuk merasakan keindahan iman dengan cara yang sangat menyentuh. Sejak hari itu, langkah Ratna terasa lebih mantap. Senyumnya lebih hangat. Matanya lebih hidup. Ia bukan lagi gadis yang hanya menangis dalam kesunyian. Ia kini adalah gadis yang sedang menemukan cahaya, dan cahaya itu memeluk jiwanya dengan penuh kasih. Ratna tahu, perjalanannya belum selesai. Ia tahu masih ada babak lain yang harus ia jalani. Tapi kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Tuhan ada bersamanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari itu datang jauh lebih cepat daripada yang pernah Ratna bayangkan. Bukan karena dipaksa, bukan karena dorongan siapapun, tetapi karena hatinya sudah begitu yakin. Keyakinan itu tumbuh bukan dalam semalam, melainkan perlahan, seperti bunga yang mekar dengan sabar. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit begitu cerah, seolah ikut tersenyum. Angin berhembus lembut, membawa aroma hutan dan suara burung yang bernyanyi tenang. Kampung Dayak yang dulu penuh kesunyian kini terasa hangat seperti sedang menunggu keajaiban kecil yang akan terjadi. Dan di tengah suasana itu, Ratna berdiri. Tubuhnya kini jauh lebih sehat dari sebelumnya. Luka-luka yang dulu memenuhi kulitnya kini sudah banyak yang hilang. Wajahnya tidak lagi pucat dan penuh kesedihan. Matanya yang dulu kosong kini bercahaya, memantulkan keberanian dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun yang paling indah bukanlah perubahan fisiknya. Yang paling indah adalah perubahan hatinya. Orang-orang kampung mulai berkumpul. Sebagian dari mereka pernah menyaksikan Ratna dalam keadaan paling terpuruk, saat tubuhnya penuh luka, saat ia berjalan dengan menahan perih, saat wajahnya hanya dipenuhi pertanyaan dan keputusasaan. Kini mereka berdiri memandangnya dengan takjub. "Benarkah Ratna akan?" bisik beberapa warga pelan. Sebagian dari mereka masih terharu. Sebagian lainnya menahan tangis. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang dulu hampir kehilangan harapan kini berdiri tegak dengan ketenangan luar biasa. Para santri ikut hadir. Mereka duduk dengan wajah yang begitu lembut dan penuh kebahagiaan. Mereka tidak merasa menang. Mereka tidak merasa berjasa. Yang mereka rasakan hanyalah rasa syukur, karena bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan spiritual Ratna. Ratna memegangi dadanya pelan. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena haru yang begitu besar memenuhi dadanya. Ia mengingat ulang semua yang pernah ia lalui. Ia mengingat masa di mana ia hampir menyerah. Ia mengingat rasa sakit yang dulu seolah tak berujung. Ia mengingat malam-malam ketika ia menangis sendirian dan bertanya pada Tuhan, kenapa hidupnya seperti itu. Namun ia juga mengingat hari pertama kali ia merasakan ketenangan dari air wudhu. Ia mengingat saat ia pertama kali merasakan pelukan kasih sayang Allah. Ia mengingat saat hatinya berubah, saat ia mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membencinya. Dan hari ini, semua perjalanan itu membawanya pada satu titik paling indah dalam hidupnya. Seorang santri yang selama ini membimbingnya berdiri di hadapannya. Tatapannya penuh kasih, penuh kebanggaan, namun tidak ada paksaan sedikit pun. "Ratna, apakah kamu sudah benar-benar yakin?" tanyanya lembut. Ratna mengangguk, dengan mata yang sudah mulai basah. "Ini bukan keputusan kecil," lanjut santri itu. "Ini bukan hanya soal ucapan, tapi soal hati. Tidak ada seorang pun yang memaksamu. Jika kamu belum siap, kami tetap menyayangimu. Tapi jika kamu sudah yakin, maka hari ini akan menjadi hari paling indah dalam hidupmu." Ratna menarik napas dalam. "Seumur hidup aku mencari kedamaian," ucap Ratna pelan, namun jelas. "Aku mencari tempat bagi hatiku untuk pulang. Dulu aku pikir Tuhan membenciku, tapi sekarang aku tahu Tuhan selalu menjagaku. Dan melalui Islam, aku menemukan cintanya. Aku siap, bukan karena siapapun,
tapi karena hatiku sudah memilih." Kalimat itu membuat banyak orang menutup mulut menahan tangis. Beberapa ibu terisak pelan. Anak-anak yang dulu takut mendekatinya kini memandangnya dengan kagum. Para santri menundukkan kepala, merasakan getaran haru yang begitu dalam. Lalu, momen yang ditunggu pun tiba. Ratna duduk dengan tenang. Ia menundukkan kepala, menahan tangis yang hampir pecah. Santri itu duduk di sampingnya, membimbing dengan suara yang sangat lembut, penuh kasih. "Ratna, ikuti kalimat ini baik-baik, dengan hati." Ratna mengangguk. Suasana kampung mendadak hening. Tidak ada suara selain hembusan angin dan detak jantung yang terasa begitu kuat. Dengan suara yang bergetar, Ratna mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama keluar dengan air mata yang langsung jatuh membasahi pipinya. Suaranya bergetar, namun begitu tulus. Hatinya seolah bergetar bersama setiap kata yang ia ucapkan. Setiap kata terasa begitu berat, namun begitu indah. Saat kalimat kedua selesai terucap, tangis pecah. Bukan tangis kesakitan, bukan tangis keputusasaan, bukan tangis seorang gadis yang menderita, melainkan tangis bahagia. Tangis seseorang yang akhirnya menemukan rumah bagi jiwanya. Ratna menangis sambil menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun di tengah tangis itu, ia tersenyum. Senyum yang begitu tulus. Senyum yang menunjukkan kebahagiaan terdalam. Senyum yang mengatakan, "Akhirnya, aku pulang." Para santri ikut menangis. Warga kampung tidak kuasa menahan air mata. Tidak ada yang malu menangis hari itu. Karena semua orang tahu, mereka sedang menyaksikan keajaiban yang nyata. Seorang ibu memeluk anaknya sambil berkata pelan, "Lihatlah, Tuhan benar-benar penuh kasih." Seorang bapak mengusap matanya, walau berusaha terlihat tegar. Anak itu dulu hampir putus asa. Lihat sekarang, dia begitu kuat. Ada yang berdoa dalam hati. Ada yang hanya bisa terdiam karena terlalu terharu. Ada yang tersenyum dengan mata yang sembab. Sementara itu, Ratna masih larut dalam tangis bahagianya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ada cahaya yang begitu hangat di dalam dadanya. Seolah seluruh beban masa lalu perlahan terangkat, meninggalkan ruang yang kini dipenuhi kasih Tuhan. Santri yang membimbingnya meletakkan tangan di pundak Ratna. "Selamat datang, Ratna," ucapnya dengan suara yang ikut bergetar. "Selamat datang dalam pelukan kasih Allah. Hari ini bukan akhir perjalananmu. Ini adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih indah. Allah mencintaimu, dan kamu baru saja menjawab panggilan cintanya." Ratna kembali menangis mendengarnya. Namun kali ini tangisnya penuh rasa syukur. "Aku bahagia," ucap Ratna di sela-sela tangisnya. "Aku tidak takut lagi. Aku tidak merasa sendirian lagi. Aku tahu Tuhan bersamaku." Dan benar, hari itu, kampung kecil di pedalaman Dayak menyaksikan sebuah momen yang akan selalu mereka ingat. Bukan hanya tentang seorang gadis yang memeluk Islam, tetapi tentang perjalanan panjang seorang manusia yang bangkit dari keputusasaan menuju cahaya Tuhan. Ratna berdiri lagi setelah itu. Matanya masih basah, pipinya masih basah, tapi senyum itu begitu indah. Cahaya ketenangan benar-benar terpancar dari wajahnya. Bukan karena ia sekarang berbeda, tapi karena kini ia menemukan siapa dirinya sebenarnya. Para warga satu persatu menghampiri, menyalami, memeluk, dan memberi doa terbaik. Tidak ada kebencian, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah cinta, haru, dan rasa hormat. Karena semua orang tahu, gadis yang dulu dianggap rapuh, kini berdiri sebagai sosok yang begitu kuat. Gadis yang dulu merasa tidak berharga, kini berdiri dengan penuh keyakinan. Gadis yang dulu hampir kehilangan harapan, kini menjadi simbol keajaiban dan cinta Tuhan. Dan di tengah keramaian itu,
Ratna memejamkan mata sejenak. Ia menunduk pelan. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, terima kasih karena telah memilihku. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membenciku. Terima kasih karena Engkau menuntunku ke rumah yang selama ini kucari. Aku ingin menjalani hidupku dengan cintamu, dengan keimanan, dengan hati yang selalu mengingatmu." Hari itu, langit terasa lebih indah, udara terasa lebih hangat, dan hidup Ratna resmi memasuki babak baru. Bukan lagi penuh tangis kesedihan, melainkan tangis kebahagiaan dan rasa syukur yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan dalam diri Ratna bukan hanya terjadi pada tubuhnya, tetapi juga pada seluruh hidupnya. Hari-hari setelah Ratna mengucapkan 2 kalimat syahadat terasa seperti lembaran baru yang dibuka oleh Tuhan untuk kampung itu. Orang-orang yang dulu hanya melihat Ratna sebagai gadis yang terbaring penuh luka, kini takjub menyaksikan sosok yang sama berjalan dengan langkah pelan namun yakin. Wajahnya tenang, matanya berbinar, dan senyum lembut selalu menyertai setiap sapaannya. Ratna tidak lagi terlihat sebagai sosok yang rapuh. Ia kini seperti sumber ketenangan. Setiap kali Ratna berjalan melewati jalan setapak kampung, para ibu berhenti dari aktivitas mereka hanya untuk memandangnya dengan haru. Anak-anak yang dulu takut mendekatinya karena kondisi tubuhnya, sekarang berlari menyambutnya, menggenggam tangannya, dan bertanya banyak hal dengan polosnya. Para lelaki kampung yang biasanya tak banyak bicara pun, tak jarang menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat ketika Ratna lewat. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lembut namun kuat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna keemasan, Ratna duduk di teras kecil pondok pesantren bersama beberapa santri perempuan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang damai. Ratna tersenyum sambil memandang langit. "Dulu, aku sering bertanya kenapa Tuhan membiarkan aku sakit begitu lama," ucap Ratna pelan. "Tapi sekarang aku mengerti. Jika bukan karena sakit itu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan ketenangan seperti ini. Tuhan tidak pernah membenciku. Dia hanya ingin aku pulang ke jalan yang benar." Para santri yang mendengarnya ikut terharu. Beberapa di antaranya meneteskan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena mereka merasakan keikhlasan dalam suara Ratna. Gadis itu berbicara bukan sebagai seseorang yang dulu menderita, melainkan sebagai seseorang yang telah menemukan makna hidup. Kabar tentang perubahan Ratna menyebar dengan cepat ke seluruh kampung, bahkan hingga desa-desa sekitarnya. Orang-orang datang, bukan hanya untuk melihat secara langsung keajaiban yang terjadi pada tubuhnya, tetapi juga untuk menyaksikan keajaiban yang jauh lebih besar, ketenangan yang memancar dari hatinya. Ada seorang ibu muda yang datang membawa anaknya yang pemurung dan sulit bergaul. Ia berharap anaknya dapat merasakan semangat hidup dari Ratna. Ada seorang bapak tua yang mengaku selama ini sering marah-marah dan tidak tenang, lalu duduk lama bersama Ratna hanya untuk mendengarkan ceritanya tentang sabar dan syukur. Bahkan beberapa pemuda yang tadinya tidak peduli pada agama, mulai sering datang ke pondok, duduk diam, mendengar ceramah, dan memperhatikan Ratna dengan rasa kagum. Ratna tidak pernah memaksa siapapun. Ia tidak pernah berkata, "Kalian harus begini, kalian harus begitu." Ia hanya bercerita tentang sakitnya, tentang rasa putus asa yang dulu hampir membunuhnya dari dalam, tentang wudhu yang pertama, tentang air mata yang jatuh setiap kali ia merasakan kedamaian setelah berdoa. Ia bercerita dengan jujur, dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan kejujuran itu menyentuh hati banyak orang. Pelan-pelan, suasana kampung berubah. Masjid yang dulu hanya terisi beberapa orang kini mulai ramai. Anak-anak kecil semakin rajin belajar mengaji. Para ibu datang untuk pengajian, bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka ingin belajar. Para lelaki yang dulu sibuk dengan urusan dunia saja kini mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Orang-orang sering berkata, "Jika Tuhan bisa mengangkat Ratna yang begitu menderita, pasti Dia juga bisa menolong kita." Suatu hari, balai kampung penuh oleh warga. Tidak ada acara khusus, namun semua berkumpul karena ingin mendengar Ratna berbicara. Gadis itu berdiri pelan,
Tubuhnya memang belum sepenuhnya kuat, tetapi sorot matanya luar biasa kokoh. "Aku bukan siapa-siapa," ucap Ratna lirih namun jelas. "Aku hanya seseorang yang dulu sering merasa tidak berharga. Aku pernah membenci hidupku sendiri. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa setiap napas yang kita punya adalah anugerah. Sakitku bukan hukuman, tapi jalan untuk mengenalku padanya. Jika aku bisa bangkit, kalian juga bisa. Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita." Tidak ada tepuk tangan setelah itu. Yang terdengar hanyalah isak tangis tertahan. Banyak yang menutup wajah dengan telapak tangan, menangisi dosa, kesalahan, penyesalan, sekaligus rasa haru karena merasakan sentuhan iman yang hangat. Setelah hari itu, semakin banyak orang yang datang ke pondok. Ada yang belajar wudhu, ada yang belajar salat, ada yang sekadar ingin merasakan ketenangan duduk bersama para santri. Perlahan, tapi pasti, satu kampung berubah. Ratna kini dikenal sebagai sosok yang membawa cahaya. Namun ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia tetap merendah, tetap lembut, tetap sederhana. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang, bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Beberapa bulan kemudian, kampung itu benar-benar berbeda. Udara terasa lebih sejuk, bukan karena angin yang berubah, tetapi karena hati manusia di dalamnya semakin lembut. Tidak ada lagi tatapan penuh putus asa seperti dulu. Tidak ada lagi wajah-wajah muram yang dipenuhi rasa takut akan masa depan. Yang ada hanyalah wajah penuh harapan. Ratna sering duduk sendirian di tepian sawah menjelang senja. Ia memandang horizon sambil tersenyum. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Terima kasih karena Kau jadikan luka sebagai jalan menuju cahaya." Kini Ratna bukan hanya sembuh fisiknya. Ia hidup, benar-benar hidup. Bukan sekadar bernapas, tetapi merasakan setiap detak jantung dengan rasa syukur mendalam. Ia bukan lagi gadis yang dikenal karena penyakitnya, tetapi karena keikhlasan, ketenangan, dan cintanya pada Tuhan. Dan kampung itu pun hidup kembali. Bukan karena keajaiban yang hanya terlihat oleh mata, tetapi karena keajaiban yang dirasakan oleh hati. Keajaiban yang lahir dari kesabaran, doa, dan kasih Tuhan yang tak pernah habis. Ratna hidup sebagai bukti bahwa ujian bukan akhir. Bahwa luka bisa menjadi jembatan menuju kebahagiaan. Bahwa seseorang yang dulu hampir kehilangan segalanya bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Kampung itu kini dikenal sebagai kampung yang damai, penuh ibadah, penuh cinta, dan penuh kehidupan. Semua orang sepakat, perubahan besar itu dimulai dari seorang gadis bernama Ratna, gadis yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, namun kemudian bangkit setinggi-tingginya bersama cahaya Tuhan.